Aku lupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Charles Simorang untuk menyampaikan. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu Saudara, Salam. Mari, amin. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Engkaulah yang terus menolong kami Tuhan. Dan terima kasih Bapa untuk saat kami beristirahat pada jam-jam tidur kami, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, Engkau melindungi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami menyambut Engkau ya Bapa di dalam kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami. Diberkati semua saudara-saudara kami yang penuh kerinduan untuk bersama-sama memuji-muji Tuhan dalam ibadah saat teduh kami pagi hari ini. Terpuji Engkau Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iya, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana Tuhan memelihara apa yang Dia percayakan kepada kita. Tidak akan disia-siakan begitu saja. Hidup kita yang sudah ditebus oleh darah-Nya yang mahal, oleh darah Kristus Yesus. Dan selanjutnya Tuhan menyatakan bahwa hidup yang sangat berharga ini akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakannya, memuliakan Dia, melayani Tuhan Yesus, dan melayani tentunya sesama kita sebagai saudara-saudara seiman. Dan juga bahkan kita harus memberitakan kasih karunia Allah kepada semua orang, supaya semua orang diselamatkan dan datang pada pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi bagaimana perkembangan terus yang dinyatakan dari pengetahuan akan kebenaran ini kepada kita. Mari kita lanjut dari Galatia pasal 4, akan kita baca lagi ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. 2 ayat lagi kita baca, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ya, saya akan membacakan untuk kita Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa melihat dan membayangkan dari bagian ayat firman Tuhan ini, seperti apa Tuhan kita menuntun hidup kita yang sudah ditebusnya dan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan seperti tanpa pemandu atau tanpa bimbingan, tanpa pengajaran, tetapi ada roh anaknya, Roh Kudus, ya, yang mendiami hati kita, yang tinggal di dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bahwa kita mampu. Amin. Dengan diri kita sendiri kita tidak mampu Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, dengan diri kita sendiri kita tidak mampu, tetapi kita dimampukan. Nah, ini yang sangat bagus ya Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang merasa dirinya mampu, ya, banyak orang merasa
bahwa dia sanggup, tetapi kesanggupannya sebenarnya adalah kesanggupan mereka adalah kesanggupan yang berasal dari daging, dari kekuatan daging, dari keinginan daging yang mengandalkan pikirannya sendiri, bukan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki Roh Kudus. Jadi kita mulai menyadari bahwa kita mempunyai potensi, mempunyai kapasitas ya untuk menaati kehendak Tuhan adalah dari mana Bapak Ibu Saudara mulanya? Dari mana kita tahu kita mampu Bapak Ibu Saudara? Ya, dari mana kita tahu bahwa kita sanggup menjalani kehidupan ini? Dari mana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Apa itu dari apa yang kita punya, atau dari pengetahuan kita sendiri, atau dari kemampuan kita, atau dari apa yang kita miliki? Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Ya, kita tidak merasa mampu, kita tidak merasa memiliki potensi ya menjalani hidup ini karena kita merasa memiliki harta benda, ya, karena kita memiliki kesehatan yang baik, karena kita memiliki segala fasilitas duniawi. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan itu satu dasar ya yang benar di hadapan Allah untuk menjalani kehidupan, untuk menyatakan bahwa kita mampu ya menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Tapi dari mana? Tadi dikatakan di ayatnya yang ke-6, oleh karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jelas sekali di situ Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama ya yang harus disadari oleh setiap orang supaya dia tahu bahwa dia mampu menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah bahwa kita ini sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, kita menyadari bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam hati kita, bahwa Roh Kudus itu sudah dimeteraikan di dalam hati kita, sehingga dari pemahaman itu kita tahu bahwa kita akan dimampukan oleh Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yaitu yang pertama. Dan selanjutnya tentunya kita tahu bahwa Roh Kudus itu berperan untuk menghibur hati kita, memelihara kita, dan mengajar kita, mengingatkan kita semua, dan membawa kita kepada seluruh kehendak Allah agar kita bisa tahu seperti apa Allah menghendaki kita berjalan dalam kehidupan, melayani Dia, dan bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Allah tidak membiarkan kita di dalam kegelapan dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, tentunya saudara-saudaraku, dengan berdiamnya ya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, ya di situ dikatakan sehingga kita mampu untuk berseru, ya menyapa dan membangun hubungan dengan Allah dengan mengatakan ya Aba, ya Bapa. Membangun hubungan yang akrab, ya bergaul dengan Allah, itu karena Roh Kudus yang memampukan kita, yang membimbing kita. Tanpa bimbingan pimpinan daripada Roh Kudus, kita ini akan cenderung mengikuti keinginan duniawi, keinginan daging. Ya Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena kita ini mempunyai masa lalu yang kelam, ya berkaitan dengan keadaan kita yang lama, berkaitan dengan ya manusia lama, ya di mana sisa-sisa daripada sifat-sifat lama itu masih melekat di dalam daging, yaitu di dalam anggota-anggota tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita menyesuaikan diri kita, hidup kita, perkataan-perkataan kita, langkah-langkah kita dalam kehidupan ini. Pertama-tama dikatakan bahwa kita diangkat menjadi anak adopsi yang dewasa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menciptakan kita dalam manusia baru kita, hidup di bawah hukum Taurat, yaitu hidup di bawah ketakutan, ancaman, kekhawatiran, dan hukuman. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita telah dibebaskan, ya, dimerdekakan, ya, dari segala tuntutan hukum Taurat yang menakutkan atau yang mengancam, dan kita dibebaskan dari rasa kekhawatiran bahwa kita ini ditolak oleh Tuhan, bahwa kita akan dihukum oleh Tuhan, diancam, diintimidasi, dan kita akan dihukum. Itu Bapak Ibu Saudara dibebaskan kita dari semua hal-hal seperti itu, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semua hukuman itu di atas kayu salib bagi kita, sehingga sekarang kita benar-benar adalah anak-anak Allah yang telah dimerdekakan. Amin. Telah dibebaskan dari ketakutan, sehingga kita bisa, ya, merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita itu benar-benar sangat menguatkan kita. Amin. Meyakinkan kita bahwa Tuhan itu, ya, benar-benar, ya, rindu untuk memakai hidup kita yang telah ditebus ini untuk melakukan kehendaknya, memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi anak-anak yang sudah dewasa itulah yang bisa mempunyai pengertian bagaimana menjaga pergaulan, ya, dengan baik. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjaga komunikasi dengan baik dan berbicara secara terhormat, berbicara secara dewasa, bersikap berpikir secara dewasa, ya, anak-anak, ya, yang sudah didewasakan. Itulah orang-orang yang sudah dewasalah yang dapat melakukan hal itu. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita didewasakan berpikir seperti pikiran Kristus. Amin. Bukan seperti pikiran kita yang lama, bukan seperti pikiran kita yang duniawi, ya Bapak Ibu Saudara, tapi pikiran yang baru di dalam manusia baru yang telah diciptakan oleh Roh Kudus di dalam kekudusan Yesus yang sesungguhnya. Maka kita berpikir seperti sebagaimana kita tahu bahwa kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus dan bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus menyimpulkan, memberi kesimpulan tentang fakta daripada kehidupan kita yang baru. Saudara-saudaraku, mari coba kita lihat dulu di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Ya, mari kita buka Alkitab kita pindah ke Roma pasalnya yang ke-6. Ya, saudaraku, Roma pasalnya yang ke-6. Ya, supaya kita bisa melihat bagaimana kita dimampukan, ya, dimampukan oleh Tuhan untuk mengikuti kehendaknya oleh karena Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, bahwa kita disanggupkan untuk melakukan kehendaknya. Amin. Ya, puji Tuhan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 6, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-5. Ya, Roma pasal 6 dari ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita. Dikatakan demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana pengalaman kita menjadi sama dengan Kristus, sedangkan Kristus itu mati, dikuburkan, dan mengalami kebangkitan. Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara itu berlangsung peristiwa itu? Sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu kan? Jadi bagaimana kita bisa terhubung dengan peristiwa 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara?
Itu caranya bagaimana? Apa mungkin itu dengan usaha dan perbuatan kita? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghubungkan ya keadaan sekarang ini ya dengan kenyataan yang sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Tidak mungkin ada pikiran dan kemampuan atau bahkan pengetahuan teknologi secanggih apapun, Bapak Ibu Saudara, ya pengetahuan teknologi dan segala upaya pengetahuan pendidikan dan ilmu yang dicapai oleh manusia tidak mungkin bisa menghubungkan keadaan sekarang ini menjadi nyata dengan kehidupan dan peristiwa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Kecuali ada kuasa yang tidak terbatas yang dapat melakukan itu, dan itulah kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, kuasa Roh Kudus menghubungkan kehidupan kita saat ini, ya mengubah kehidupan kita yang lama, kehidupan kita di dalam yang kita bawa yang berdosa, dan diubahkan menjadi baru, dan kita diciptakan di dalam Kristus menjadi manusia baru, dan itu dihubungkan dengan peristiwa ya kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi kita menjadi satu pengalaman dengan Yesus Kristus di dalam Dia. Amin. Ya, di dalam Yesus kita memperoleh semuanya itu. Itu adalah Bapak Ibu Saudara dahsyat luar biasa, mujizat yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, melebihi daripada apapun usaha yang kita lakukan tidak akan mampu ya membawa kita kepada kehidupan, kepada peristiwa yang mana sebelum kita lahir jauh Bapak Ibu Saudara 2000 tahun yang lalu Yesus telah melakukannya, dan kita dirangkul. Amin. Kita diambil oleh Roh Kudus dan kita dimasukkan ke dalam pengalaman yang dialami oleh Kristus, dan kita menjadi sama seperti Dia, dan kita dijadikan anggota tubuhnya, dan Roh Kuduslah yang melakukan itu secara luar biasa ya, supernatural ya Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak mampu kita kerjakan. Dan ini pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Amin. Jadi manusia lama kita itu sudah mati ya bersama-sama dengan Kristus di dalam tubuhnya. Ya. Jadi manusia lama kita, manusia lama yang tidak menginginkan, tidak punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, ya, yang selalu punya keinginan menjauh dari Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya ya sudah disalibkan, sudah mati bersama-sama dengan Kristus di dalam tubuhnya, tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Cuma masalahnya adalah ya, siapa orang yang menyadari itu? Kalau orang itu belum menerima keselamatan atau belum menerima meterai Roh Kudus, ya belum menerima kasih karunia Allah ini yang seperti yang sudah kita terima, Bapak Ibu Saudaraku saat ini, siapa orang yang bisa menyadari hal itu bahwa dia sudah mati, sudah disalibkan bersama dengan Kristus 2000 tahun yang lalu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi di sini jelas sekali Paulus mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar apa? Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu yang dikatakan tadi di Galatia pasal 4 itu. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekarang kita ini mempunyai potensi ya sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi hamba dosa ya, tetapi kita ini adalah hamba kebenaran. Ayat 7 dikatakan, sebab siapa yang telah mati
ia telah bebas dari dosa. Amin. Kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Karena itu dikatakan kita telah dibebaskan dari dosa. Ya, itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-14 itu, ya, di ayatnya yang ke-14 Roma 6 ini dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah kabar baik yang sangat luar biasa, ya, memberkati kita di dalam pengalaman perjalanan hidup kita di dalam kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-8 Roma pasal 6 ini, jadi jikalau kita telah mati dengan Kristus, amin, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Merupakan pengalaman bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita diikut sertakan dengan pengalaman bersama dengan Kristus. Bahwa kita juga percaya hidup juga bersama-sama dengan Dia. Hidup selama-lamanya. Bukan hidup sementara. Hidup selama-lamanya. Karena setelah Kristus ya mati, dikatakan di ayatnya ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena Kristus telah mengalami kebangkitan dari antara orang mati, dan sekarang dia telah hidup untuk selama-lamanya, maka saudara dan saya juga bersama-sama dengan Kristus ya akan hidup sampai selama-lamanya. Karena ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Jadi kita selalu disertakan Bapak Ibu Saudaraku di dalam pengalaman Kristus Yesus, bahwa melalui kematiannya dikatakan dia telah mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Karena itulah kita percaya juga bahwa di dalam Kristus Yesus kita telah memperoleh pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak melihat diri kita di dalam kehidupan yang lama. Memang kalau kita, ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang selalu, ya mereka lebih senang mengatakan dirinya adalah orang berdosa. Ya, orang-orang lebih senang mengaku dirinya adalah orang berdosa. Baik kemarin, baik hari ini, baik besok, ya baik seterusnya, mereka lebih senang mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari mana potensi untuk bisa memuliakan Tuhan dari diri seorang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara? Coba kita renungkan secara perlahan dulu, ya. Bagaimana ada potensi, ada kapasitas, ada kemampuan dari seorang yang selalu mengaku dirinya adalah orang berdosa ingin memuliakan Tuhan? Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apa Allah menerima pelayanan dosa? Apa Allah menerima pelayanan daging, Bapak Ibu Saudara? Allah tidak menerima pelayanan dari daging. Karena daging itu sudah mati bersama dengan Kristus. Allah menerima pelayanan roh saat ini. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus Kristus saat ini sudah hidup dan dia berada di dalam posisi sebagai roh. Roh yang menghidupkan orang mati. Itulah Yesus Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Itulah posisi Kristus saat ini dipermuliakan. Karena itu, ya, orang yang secara roh, ya, di mana telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka orang itu adalah orang kudus. Bapak Ibu Saudara, orang kudus di dalam statusnya
karena orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu telah ditempatkan sebagai anggota tubuh Kristus, maka orang yang percaya itu bukan lagi disebut orang berdosa, tapi dia adalah orang kudus, karena orang itu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sama seperti saudara dan saya adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Kita bukan orang-orang berdosa lagi, karena tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan di dalam keadaan kita yang berdosa. Memang Tuhan bisa menerima dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kan sudah dikatakan di dalam Yesaya pasal 64 bahwa segala kesalehan itu adalah seperti kain kotor, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan di Mazmur 49 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membayarkan kepada Allah sebagai tebusan ya ganti jiwanya yang berdosa, karena terlalu mahal harganya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, harga tebusan daripada jiwa kita, harga tebusan daripada roh kita, harga tebusan daripada tubuh kita yang berdosa itu semata-mata dibayarkan oleh Yesus Kristus melalui salibnya, melalui darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya kita sekarang adalah orang-orang kudusnya Tuhan, di mana kita telah dipersamakan, dipersatukan dengan kebangkitan Yesus Kristus yang sekarang hidupnya adalah hidup untuk Allah, semata-mata untuk memuliakan Allah. Amin. Itulah tujuan hidup kita ditebus, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah ya sekarang kita mempunyai kepercayaan diri kita, bukan kepercayaan diri karena kemampuan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, karena kepintaran atau karena kekuatan atau karena sesuatu fasilitas yang kita miliki sendiri dari dunia ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mempunyai kepercayaan diri di dalam Kristus, karena di dalam bersama dengan Kristus kita sudah mengalami kebangkitan dan hidup selama-lamanya, dan ada Roh Kudus yang ya memberdayakan hidup kita yang baru ini supaya bisa memuliakan Tuhan sebagai orang-orang kudusnya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau disebut orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, masakan orang berdosa bisa disebut bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana orang berdosa yang mengaku dirinya orang berdosa bertumbuh di dalam Kristus? Itu nggak masuk akal itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya orang-orang kudus yang bisa bertumbuh di dalam Kristus. Karena orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang hidup oleh karena Roh Kudus. Karena orang-orang kudus itu hidup karena kekudusan Kristus. Ya, jadi bukan di dalam keberdosaan kita menyadari bahwa kita dekat dengan Tuhan. Masakan orang berdosa dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Jauh dari Tuhan orang berdosa. Betul, Bapak Ibu Saudara? Iya. Karena Tuhan menjauhkan dosa. Tuhan tidak mungkin dekat-dekat dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan pasti menjauhkan dosa dari dirinya, dan itu sudah dijauhkan, ya sudah dikuburkan. 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menguburkan, menjauhkan. Ya, kalau Daud mengatakan membuang, melemparkan dosa ke tubir laut, Bapak Ibu Saudara, ya, ke tengah-tengah lautan yang terdalam, itu yang Daud katakan telah menjauhkan dosa dari kehidupannya. Terlebih kita, Bapak Ibu Saudara, yang dulu kita adalah orang-orang yang mati karena dosa dan pelanggaran kita, tapi sekarang kita telah dihidupkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, oleh kasih karunia-Nya kita pasti diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sebab kematian Yesus Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali, bukan berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak akan menghapus dosa berkali-kali, ya Bapak Ibu Saudaraku, karena itu bukan pekerjaan manusia. Ya, kalau kita mengerjakan sesuatu, ya membersihkan sesuatu, membersihkan rumah, membersihkan pakaian kita, itu berkali-kali, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi Yesus Kristus membersihkan dosa kita, menyucikan dosa kita, segala dosa kita satu kali saja, dan itu akan tetap ya untuk selama-lamanya adalah bersih, disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus, adalah kehidupan kita yang baru. Itu yang kita sadari saat ini, amin. Bapak Ibu Saudara, dan Roh Kudus bekerja melalui kehidupan kita yang baru itu. Itu sebabnya dikatakan, saudara-saudaraku, ya, dengan keadaan sadar kita sekarang ini, dengan keadaan di mana kita sangat diyakinkan, sangat yakin, tapi bukan karena yakin dengan kemampuan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bukan yakin dengan segala apa yang kita perjuangkan, ya, bahwa kita telah berhasil melakukan ini, melakukan itu. Ya, itu Bapak Ibu Saudara adalah pikiran yang bergantung kepada daging namanya itu. Kepada kekuatan daging, dan itu tidak akan berhasil. Itu akan gagal. Tapi kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai keyakinan di dalam Roh Kudus, bukan di dalam diri kita. Kita mempunyai keyakinan di dalam kebenaran yang sudah kita terima, yang sudah tinggal di dalam kehidupan kita, ya. Karena itu di ayat 15 dikatakan, ayat 11 maksud saya, ya, Roma pasal 6 ini, demikianlah hendaknya kamu sekarang memandangnya. Amin. Jadi kita sekarang mempunyai pandangan yang baru, mempunyai prinsip yang baru, benar-benar baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai potensi mengarahkan diri sekarang ini. Sebagai orang percaya, bukan mengarahkan diri kepada kepura-puraan, bukan mengarahkan diri kepada ya kehidupan yang lampau, yang masa lalu, tidak. Tapi kita mempunyai potensi kemampuan mengarahkan diri kita kepada masa depan yang cerah. Karena dikatakan pandangan kita sekarang adalah bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, saudaraku, kita ini mempunyai potensi untuk hidup untuk Allah, amin. Bukan hidup untuk dunia, hidup untuk daging, hidup untuk dosa. Ya, kita diberikan potensi kapasitas di dalam kekudusan Kristus untuk hidup benar-benar bagi kemuliaan Allah. Amin. Ya, ini Bapak Ibu Saudaraku, kebanggaan kita di dalam Kristus. Saat ini, ya, kita mempunyai keyakinan dan sukacita, ya, damai sejahtera yang besar untuk kita selalu optimis, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita selalu hidup karena di dalam dan bersama Kristus kita hidup memang, ya. Kita bukan mati-mati hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup mati kelap-kelip, ya. Kadang hidup, kadang mati, alias mubang lonong, tenggelam, ya. Muncul, tenggelam. Bukan itu yang diberikan oleh Tuhan potensi bagi kita. Karena di dalam Kristus Yesus, Yesus sudah hidup sampai selama-lamanya. Dia tidak akan mati lagi. Maka di dalam Kristus Yesus kita mempunyai nyala dan sinar cahaya yang terang. Terang terus terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada di situ. Kita ada di dalam posisi, di dalam kondisi di mana hidup kita adalah terang. Karena diterangi oleh kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang itu, tentang kehidupan kita yang baru itu. Supaya kita dimampukan untuk tetap memuliakan Tuhan, kita jangan diseret lagi kepada ya kehidupan dunia yang menjauh dari Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang-orang percaya yang tidak mau mengambil bagian lagi di dalam kehidupan bersama dalam tubuh Kristus ini. Bapak Ibu Saudara, mereka pasti membusuk di dalam keadaan yang lama. Ya, karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kuasa daging itu akan menarik kembali kepada kehidupan duniawi. Dan di sanalah mereka bukan bebas untuk memuliakan Tuhan, tetapi bebas untuk menikmati kedagingannya. Dan mereka
Bapak Ibu Saudara, akan terbawa oleh arus dunia dan mereka akan melangkah dengan kekuatan sendiri. Itu sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang percaya. Mari kita sadari itu. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Karena daging itu, kuasa daging itu, ya, tidak akan rela membiarkan saudara berjalan di dalam terang Kristus. Tidak akan rela. Dia akan terus menggoda saudara dan saya supaya kita mau kompromi dengan kehidupan duniawi. Ya, dengan demikian kita akan menjauh dari Tuhan. Yaitu Bapak Ibu Saudara, jadilah orang-orang yang berhikmat. Jadilah orang-orang yang bijaksana, saudara-saudaraku. Karena kita saat ini sudah berada di dalam posisi yang benar. Di dalam Kristus Yesus kita mempunyai ya track record, atau kita ini on the track. Kita ini mempunyai jalur yang sudah benar. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita ya memandang bahwa kita sudah mati bagi dosa, tetapi sekarang kita benar-benar hidup untuk Allah. Hidup untuk kemuliaan Allah. Belajar ya Bapak Ibu Saudara, menanggalkan egoisme kita dan menyerahkan kepada Roh Kudus untuk memperbaharui ya diri kita, supaya kita mau dipakai oleh Allah untuk melayani di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Kristus, dalam persekutuan yang kudus. Amin. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara dan saya meninggalkan persekutuan bahwa saudara akan menjadi lebih baik. Itu dusta. Ya, itu adalah dusta yang dilahirkan oleh kuasa daging di dalam diri orang percaya. Kalau dia berpikir bahwa dia bisa menjadi lebih baik keluar atau meninggalkan persekutuan yang benar. Itu dusta Bapak Ibu Saudara. Ya, dan banyak orang saat ini sudah percaya kepada dusta dan mereka ingin hidup menuruti keinginan daging mereka supaya mereka tidak diatur oleh Roh Kudus, supaya hidup mereka tidak dinasehati oleh firman Allah. Mereka menjauh dari persekutuan yang benar dan mereka memilih menuruti nafsu ya kedagingan mereka. Bapak Ibu Saudara, apakah mereka akan menjadi lebih baik? Tidak. Ya, kalau mereka menjadi lebih baik karena keluar dari menjauh dari persekutuan yang benar, berarti firman ini sama sekali tidak benar. Ya, firman Tuhan ini bohong kalau begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak mungkin. Mereka lah yang berbohong. Ya, orang-orang yang keluar dari persekutuan yang kudus, dari gereja tubuh Kristus, yang mereka menginginkan untuk hidup bebas di luar sana, dan mereka bergabung dengan orang-orang yang duniawi, yang tidak memegang doktrin kasih karunia, ya mereka itu ingin memuaskan ya nafsu dagingnya. Mereka ingin hidup mengandalkan pikirannya sendiri, dan mereka ingin berbahagia dengan kedagingan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya manusia itu bebas memilih. Tidak ada paksaan, amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Allah pun tidak memaksa orang percaya, ya, tapi Allah hanya memberikan ya bimbingan, dan Tuhan Allah Roh Kudus hanya memberikan penawaran ya kepada setiap anggota tubuh Kristus supaya kita sadar bahwa kita ini hanya akan bisa benar hidup di hadapan Allah kalau kita bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Allah di sini, bahwa demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Bukan hidup bagi dirimu sendiri, bukan saya hidup bagi diri saya sendiri, tapi maksud dan tujuan Tuhan menyelamatkan saya dan menyelamatkan hidup saudara, menempatkan saudara di dalam tubuh Kristus adalah supaya kita melayani Yesus Kristus di dalam kebenarannya, supaya kita ya dipakai oleh Roh Kudus untuk memuliakan Allah, dan supaya kesaksian kita bisa membawa ya jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kristus, dan supaya ya kasih Kristus di dalam
persekutuan yang kudus kita bisa saling melayani, saling menopang, ya, satu dengan yang lain, supaya kita tetap kokoh, kuat di dalam persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah di ayatnya yang ke-12 dikatakan, ya, di ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu Saudaraku, sesudah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, apakah keinginan berbuat dosa itu sudah hilang secara otomatis dari dalam diri kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus tahu itu. Kita jangan merasa sombong, kita tidak boleh merasa, ya, bahwa tidak perlu lagi berdisiplin mengikuti pimpinan Roh Kudus, bahwa kita sudah merdeka dari dosa, bahwa kita ini akan secara otomatis akan hidup memuliakan Tuhan. Belum tentu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena apa? Di dalam diri kita ada potensi yang lain. Itu yang Paulus katakan, di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat ada kekuatan lain, ingin membawa aku kepada kehidupan yang lama lagi. Ya, ingin mengarahkan pandanganku kepada masa lalu yang lama, ya, seperti orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, di padang gurun ketika mereka berjalan mengikuti Musa, ada sebagian dari mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka tidak rela mengikuti Tuhan. Mereka tidak rela mengikuti pimpinan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka ingin mencintai masa lalu mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai potensi yang besar untuk, ya, tidak lagi kembali ke masa lalu kita yang kelam. Amin. Tidak menoleh lagi ke belakang, ya, seperti istrinya Lut, Bapak Ibu Saudara, yang kita kenal dalam cerita menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang, ya, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengecewakan untuk selama-lamanya. Saudara dan saya tidak lagi, ya, diberikan Tuhan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan potensi hidup yang mengecewakan. Hidup kita tidak akan mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa sukacita dan damai sejahtera, karena kita akan terus memberitakan kebenaran ini kepada setiap orang. Amin. Ya, orang lain yang mendengarkan pemberitaan kasih karunia Allah dari pemberitaan Injil, di mana saudara dan saya berani menyatakan kebenaran Kristus, maka orang itu, ya, sudah siap untuk menyambut sukacita di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bukan membawa malapetaka kepada orang lain ketika kita melayani mereka, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak melayani orang lain karena menginginkan sesuatu dari dompet mereka, Bapak Ibu Saudara. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ingin melayani semua orang supaya semua orang menerima damai sejahtera Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada motivasi-motivasi, modus-modus di dalam pelayanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan semata-mata adalah karena misi daripada Allah adalah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang dewasa dalam Kristus yang bisa memegang teguh pandangan ini. Karena itulah di ayatnya yang ke-13 dikatakan, ya, di Roma pasal 6 ini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi apa? Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi apa? Menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Di sini ada suatu panggilan untuk menyerahkan. Ya, serahkanlah, serahkanlah, dan serahkanlah. Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang tidak mau menyerahkan,
anggota tubuhnya untuk dipakai melayani di dalam tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu artinya apa? Mereka berarti melawan kehendak Roh Kudus, melawan kehendak Tuhan. Ya, karena itu, saudara-saudaraku, konsekuensinya adalah mereka pasti mengalami, mereka akan dikatakan akan dihukum bersama-sama dengan dunia, ya, yaitu mereka akan mengalami kehidupan yang sia-sia karena mereka hidup di luar daripada kasih karunia Allah, dan mereka akan menjadi batu sandungan bagi orang lain yang belum mengenal Allah. Hidup mereka sia-sia dan tidak ada pengaruh apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Mereka hidup bagi diri mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur karena kita sekarang hidup bagi kemuliaan Allah. Amin. Dan tidak ada usaha kita yang bisa membuat itu, semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Dan sekarang kita adalah hamba-hamba kebenaran dan bukan lagi hamba dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, panggilan hidup yang sangat mulia, sungguh sangat mulia. Jangan pernah tinggalkan sedikit pun, sedetik pun. Kerinduan saudara ini harus terpelihara terus. Kita terus didewasakan di dalam pengenalan kita akan tubuh Kristus, manusia baru yang telah diciptakan di dalam kekudusan ini, dalam kekudusan Kristus. Kita akan terus bersama-sama bergandeng tangan dan kita akan saling mendoakan, kita saling menopang, kita saling mendukung Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus memberikan kita potensi untuk saling menolong dan saling melayani sebagai saudara seiman. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus atas kebenarannya. Dan mari saudara-saudaraku, kita berdoa bersyukur untuk semuanya ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Begitu dalam kebenaran firman-Mu, begitu dalamnya Roh Kudus membawa kami tenggelam di dalam kebenaran, menyelami sampai ke kedalaman isi hati Tuhan, kebenaran kasih karunia yang memperluas akan pikiran kami untuk memandang bahwa hidup kami ini adalah hidup semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kami melakukannya, bukan diri kami sendiri, bukan pikiran kami, bukan kemampuan kami, tapi karena kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia-Mu, oleh firman-Mu Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa setia kepada Yesus Kristus, setia kepada firman kasih karunia-Mu, setia kepada setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, karena kami ingin menjadi orang-orang yang layak dipercaya di dalam pelayanan kasih karunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih atas janji-Mu, besarlah upah kami di dalam Kristus Yesus, kami memperoleh segala berkat rohani di dalam surga. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, saudara kami yang selalu setia dari mengikuti dari live streaming. Saudara kami Rivo alamat dari Manado. Ya, salam sehat senantiasa saudaraku. Sampai kita berjumpa besok pagi lagi. Ya, salam kudus buat kita semua. Amin.